Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang SAL UTBK TPS Bahasa Indonesia, yaitu bab ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Pada soal nomor 1, di sini ditanyakan tentang kalimat utama paragraf kedua. Jadi kalau misalkan kalimat utama, ingat konsep yang kita gunakan yaitu the income ya. Jadi deduktif di awal paragraf, induktif di akhir paragraf, dan campuran itu bisa berada di awal atau dipertegas lagi di akhir paragraf. Untuk paragraf yang kedua, di sini kan banyak faktor terjadinya kemiskinan atau seseorang menjadi miskin. Faktor keterbatasan alat kelengkapan pendidikan. Nah, ini adalah masuk kategori penjelasan dari kalimat 1. Jadi kalau misalkan kalimat penjelas itu berarti kan menjelaskan kalimat utama. Jadi kalimat utama pada paragraf nomor 2 itu adalah kalimat nomor 1. Yang kalau misalkan kita analisis yang A, pilihan yang A, ada 2 faktor kemiskinan, yaitu A itu bukan masuk kategori dari kalimat utama karena itu bersifat pernyataan yang tersurat atau yang ada di teksnya atau informasi yang didapat. B, kemiskinan alasan pendapatan rendah, bukan. Faktor kemiskinan terjadi, ya di sini banyak faktor terjadinya kemiskinan atau seseorang menjadi miskin. Nah, ini adalah kalimat utama, dimana kalau misalkan yang C ini bisa jadi kemungkinan bisa dijadikan sebagai ide pokok juga. Jadi kalau misalkan ditanya kalimat utama itu terletak di kalimat 1, banyak faktor sampai menjadi kemiskinan, sampai menjadi miskin. Nah, itu adalah kalimat utama. Kemudian soal nomor 2 di sini adalah pernyataan berikut yang sesuai dengan sosial kemiskinan. Kita lihat yang A, banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang masalah konsumtif. Nah, di sini pernyataannya faktor perilaku dan struktur sosial yang lebih banyak mendominasi mendominasi terjadi kemiskinan secara mengglobal, berarti mendunia. Perilaku manusia yang konsumtif mementingkan gengsi. Tidak ada pernyataan bahwa konsumtif itu adalah yang paling dominan ya, atau yang paling banyak terjadi. Hanya dijelaskan bahwa faktor perilaku dan faktor sosial yang mendominan seperti itu. Kemudian yang B, kemiskinan menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Ini kalau misalkan dianalisis memang benar secara mengglobal, itu berarti kan dalam artian semua negara itu permasalahannya yaitu tentang kemiskinan. Jadi jawaban yang B pada soal nomor 2 itu benar. Jawabannya adalah yang B ya untuk soal nomor 2. Soal nomor 3, hubungan isi paragraf dalam teks di atas yang paling tepat adalah, ingat tadi kan kalimat utamanya berada di nomor 1. Kemudian kalimat secara keseluruhan, kalimat setelah kalimat 1 yaitu kalimat 2 sampai terakhir itu merupakan kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas itu merupakan kalimat yang bisa menjelaskan kalimat utama. Jadi dilihat A, paragraf 1 berisi solusi, bukan. B, paragraf kedua berisi deretan penjelas paragraf 1, benar karena kalimat utamanya berada di nomor 1. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B. Oke, kemudian soal selanjutnya yaitu judul yang tepat untuk teks di atas adalah ini secara keseluruhan kan membahas tentang sosial kemiskinan ya. Kalau misalkan kita analisis, A, sosial kemiskinan, benar. B, kemiskinan terjadi di seluruh dunia. Kemudian yang C, buruknya kemiskinan. Kemudian yang D, para penderita yang miskin. Kemiskinan bukan bukan pilihan. Kalau misalkan kemiskinan itu terjadi di dunia, otomatis itu kan menjelaskan tentang negara mana saja yang terkena kemiskinan. Kemudian faktor-faktor apa yang menjelaskan bahwa ternyata itu kemiskinan terjadi di dunia, misalkan seperti itu. Kalau pilihan yang B. Sedangkan di sini adalah poin pentingnya adalah sosial kemiskinan. Jadi kalau misalkan mau dibilang buruknya kemiskinan, bukan, karena di sini membahas tentang sosial kemiskinan yang terjadi. Jadi apa saja yang menjadi faktor-faktor dan kenapa kok bisa negara itu
mengalami kemiskinan masyarakatnya, atau pokoknya yang terjadi adalah banyak faktor-faktor. Kalau misalkan kita ambil intinya yaitu tentang sosial kemiskinan. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 4. Oke, lanjut. Pada soal nomor 5 ini adalah gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai, Kalimantan Barat. Mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah sepeser pun. Mereka berarti kan merujuk pada komunitas Dayak yang bergotong royong. Otomatis ini ketika ada kata rujukan berarti kan menjelaskan kalimat satu. Nah, kalimat satunya berarti adalah masuk kategori apa? Ya, kalimat utama. Dimana kalau misalkan mau mencari ide pokok berarti kalian harus menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utamanya berada di nomor 1. Otomatis ide pokoknya apa? A. Budaya gotong royong. B. Peralatan penanaman padi, bukan ya? Kemudian penekanan biaya produksi, bukan. Perekat rasa persaudaraan, ya jawabannya yang A, karena di sini tentang budaya gotong royong masih melekat pada komunitas Jalai, Kalimantan Barat. Oke, soal nomor 6. Soal nomor 6, solidaritas. Kalau misalkan kalian sering mendengar makna solidaritas, itu kan bermakna apa? Memiliki rasa simpati, kemudian tidak merasa bahwa kita individu, atau kalau misalkan lebih ditafsirkan lagi, memiliki rasa kesatuan, kebersamaan. Jadi tidak ada istilah kamu pihak A dan pihak B dan sebagainya. Pokoknya semuanya harus memiliki kepentingan anggota dari suatu hal. Jadi kalau misalkan anggota dari kelas yang sama atau anggota di kelompok yang sama, suku yang sama, harus ada solidaritas yang kuat. Jadi kebersamaan yang kuat. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan kebersamaan yang mana? Yang A, dalam sebuah kelompok dibentuk oleh kepentingan, bukan ya? Ikatan, sekedar pekerjaan, kebersamaan. Ada poin kebersamaan di sini. Kalau di sini kemudian Indonesia kapital ya. Dapat kita tegakkan berkat adanya kebersamaan tekad untuk berjuang. Ini bukan masuk dari makna solidaritas, tapi lebih ke bagaimana membentuk kemerdekaan itu sendiri. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah kita diminta untuk menyimpulkan bacaan yang bisa dijadikan satu atau bisa dikatakan sebagai paragraf yang baru, sehingga poin pentingnya adalah kita harus mencari yang padu terlebih dahulu. 1. Adanya ketidakteraturan perjalanan humor berakibat tumbuhnya tumor ganas. Jadi berkaitan dengan tumor. Yang 2, kanker mengakibatkan terbentuknya tumor. Benar. Jadi 1, 2 masih bisa menjelaskan ya akibat-akibatnya, penyebab kenapa kok tumor itu bisa terjadi. 3, tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal ada akibat peraturan perjalanan humor. Tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal adalah akibat ketidakaturan perjalanan humor. 4, penyakit kanker akan berdampak buruk bagi kekebalan tubuh. Ini tidak menjelaskan tentang kanker ya. 1, 2, 3 itu tumor. Ini perjalanan tumor. Ya, jadi 1, 2, 3 jawabannya ya. Oke, soal nomor 8. Dari teks di atas, pernyataan bahwa gejala neoplasma ganas dan seringkali ditandai dengan kelainan siklus sel khas yang dapat menimbulkan apa aja? Coba nomor 1, kemampuan sel untuk tumbuh tidak terkendali, bisa jadi menyerang jaringan biologis di dekatnya jantung, bukan ya? Bermigrasi ke jaringan tubuh yang lain melalui siklus darah atau sistem limfatik. 4, sebagian besar kanker membentuk tumor, bukan ya? Jadi 1 dan 3 jawabannya.
Oke, soal nomor selanjutnya adalah nomor 9. Berarti kita harus membaca keseluruhan dari isi paragraf ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya? Jadi rambut itu bisa tumbuh di beberapa bagian tubuh atau di bagian tubuh. Coba kita lihat. A meyakinkan pembaca agar tidak khawatir dan memungkinkan tumbuhnya rambut bukan ya. Yang B memaparkan alasan mengapa ada molekul yang bukan. Menceritakan alasan tidak tumbuhnya rambut pada seluruh bagian tubuh. Membuktikan adanya penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya. Bukan membuktikan, tapi kalau misalkan menjelaskan atau menceritakan. Yang tepat sih menjelaskan, tapi karena di sini ada menceritakan alasan tidak tumbuhnya rambut. Jadi kan tadi kan dijelaskan pada pernahkah Anda bertanya mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya. Berarti kan tidak di seluruh bagian tubuh maksudnya. Kemudian hanya di beberapa bagian. Jadi kalau ini menjelaskan alasan mengapa rambut itu tidak tumbuh di sebagian tubuh, hanya tumbuh di kepala atau di beberapa tempat lainnya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C ya. 10. Kata rujukan itu pada hari ini diungkapkan oleh para ilmuwan dari universitas. Kita lihat rujukan pada kalimat hal ini. Gimana? Itu ada di paragraf. Oke, jadi ada di paragraf ke-1. Hal itu. Jadi ini seharusnya ini itu diganti itu ya. Karena rujukannya itu. Hal itu diungkapkan oleh para ilmuwan. Di sini dijelas sebelumnya itu menjelaskan apa? Kita coba dilihat di sini. Menurut para ilmuwan, ini dikarenakan adanya molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Molekul khusus ini protein bernama ini ya. Ini secara efektif merusak jalur WNT, bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Jadi kan menjelaskan tentang DKK2. Berarti dilihat yang menjelaskan itu adalah ya jawabannya berarti yang jawabannya adalah yang B ya. Kalau menjelaskan molekul khusus protein yang bernama ini. Oke adik-adik, lanjut ke soal nomor 11 dan 12. Oke adik-adik, untuk soal nomor 11 yang ditanyakan ada pernyataan manakah di jawaban tidak ditemukan. Jawabannya tidak ditemukan, ini salah ya, jadi ini dihilangkan. Jadi pernyataan manakah jawabannya ditemukan dalam teks. Apakah makna produktivitas tanaman tahunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir? Ini kalau misalkan yang di paragrafnya itu hanya menjelaskan angka tahun 2017 ya, memuaskan karena naik. Jadi salah ya. 5 tahun dalam kurun waktu 5 tahun dapat dikatakan bahwa produktivitas mangga tahun 2017 cukup memuaskan. Tidak ada makna produktivitas selama 5 tahun. Jadi tidak terdapat makna. Kemudian yang B siapa juga tidak diketahui siapa yang mengatakan. Bagaimana hasil peningkatan produktivitas 2018 salah karena 2017 ya. Yang D mengapa produktivitas terus jeruk siam atau keprok mengalami peningkatan. Di sini dijelaskan yang ini. Produktivitas jeruk siam atau keprok mengalami peningkatan yang cukup besar karena di sini ada alasannya. Jadi jawaban nomor 11 adalah yang D ya adik-adik. Selanjutnya soal yang terakhir nomor 12. Oke adik-adik, nomor 12 ini pernyataan yang tidak sesuai. Jadi yang tidak sesuai, kalau misalkan kita lihat yang A, produk mangga tahun 2017 cukup memuaskan, naik dari 80 itu di awal paragraf ya. Di situ dijelaskan bahwa produktivitas mangga tahun 2017 cukup memuaskan. Berarti benar. Kemudian yang B, tahun 2013 jumlah tanaman mangga yang produktif hampir menembus angka 10 juta. Itu juga dijelaskan 10 juta yang Mbak garis bawah 10 juta. Jadi sesuai ya. Yang C, kenaikan produktivitas tersebut mendorong produksi pisang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kalau misalkan di paragraf itu peningkatannya
dijelaskan di tahun 2016 itu peningkatan produksi pisang disebabkan peningkatan angka pisang di tahun 2016. Jadi perbandingannya, kalau misalkan di sini kan di tahun sebelumnya, kenaikan produktivitas tersebut mendorong produksi pisang lebih tinggi. Oke, yang D, peningkatan produktivitas tanaman tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dikatakan cukup mengecewakan. Di sini kan cukup memuaskan, jadi salah ya yang D. Yang E, jumlah perumpun tanaman pisang yang menghasilkan di tahun 2017 lebih sedikit dari tahun 2016. Kita lihat kenaikan produktivitas mendorong produksi pisang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, meskipun jumlah rumpun yang menghasilkan untuk tanaman pisang di tahun 2016 lebih sedikit. Jadi kalau misalkan di sini tahun 2017 lebih sedikit daripada 2016, salah ya. Jadi jawabannya adalah yang E, karena pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf. Oke adik-adik, itu saja pembahasan pada soal UTBK TPS Bahasa Indonesia. Semoga yang sudah beta berikan kepada kalian bermanfaat. Baik, kita akhiri video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.